Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Senin, Rabu, Jumat live untuk Anda semua bangsa Indonesia ya. Nah, teman-teman semua, hari ini adalah episode 150 ganti virtual background-nya ya. Di belakang sana ada green screen, di sini ada virtual background yang dirancang khusus tidak hanya untuk 150 tapi untuk selanjutnya. Hari ini juga saya akan membawakan satu materi yang sifatnya khusus juga, yaitu judulnya Run. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua tentang masalah ini. Ya, baik. Saya akan mulai. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan menggunakan PowerPoint, ya, dan saya akan menggunakan fungsi beta dari PowerPoint-nya sehingga gambar saya ada di sana. Ya, sebentar. Adakah saya di sana? Oke, saya besarkan dulu diri saya sendiri. Oke, segitu cukup. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Oke, baik. Sebentar diatur lagi. Kurang gede nggak? Kurang gede, digedekan. Ya, gitu ya. Segini ya cukup ya. Oke, halo. Sekali lagi, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating. Malam hari ini, saya Serajum Live 150. Judulnya Run. Rabu 17 Maret 2021. Ya, saya akan mulai dengan, meskipun bukan Jumat, saya akan mulai dengan sebuah film. Ya, kalau Anda nonton, kalau Anda melihat gambarnya, ya Anda pasti sudah mengenali itu adalah Tom Hanks. Ya, di mana di dalam film yang dimainkan Tom Hanks itu dikatakan, "My mama always said, life was like a box of chocolate. You never know what you are gonna get," kata si Forrest Gump. Jadi ibu saya selalu berkata, hidup ini seperti satu box coklat. Jadi digambarkan adalah box coklat, ya. Terus kemudian you never know what you are gonna get. Jadi kalau orang diambil, ya itu dalamnya apa isinya itu tidak tahu. Jadi film ini buat saya sangat berkesan sekali. Dan kejadian kalau Anda nonton film Forrest Gump, ini kejadiannya adalah kejadian di tempat antri bus, ya, tempat nunggu bus, ya, waktu dia bercerita dengan seorang ibu-ibu, ya. Dan memang kalau digambarkan di situ, kalau kita ambil coklat, isinya apa? Apakah isinya itu almond? Apakah isinya itu yang lain? Itu kita tidak pernah tahu, gitu ya. Itu yang digambarkan. Jadi sama juga seperti kehidupan ini, ya. Saya termasuk pengikutnya mamahnya si Forrest Gump, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang kita akan hadapin. Sama seperti apa yang terjadi dengan kami di Maestro, ya. Kalau boleh pakai bahasa yang populer, kami itu sedang ngegaspol, kenceng banget gitu kan, ngegaspol. Tiba-tiba terjadi pandemi, ya. Dan pandemi itu terjadi, kami mulai working from home itu adalah tanggal 16 Maret. Jadi kalau sekarang ini tanggal 17 Maret, ini adalah hari pertama di tahun kedua kami working from home. Hari pertama di tahun kedua kami working from home. Karena kami mulai working from home-nya adalah 16 Maret tahun 2020. Sekarang 17 Maret 2021. Ya, ini hari pertama. Oleh karena itu, saya akan membawakan materi yang sifatnya mungkin lebih kontemplatif, tapi tentu saja bukan sekedar saya mau cerita kepada Anda. Saya harap ada pelajaran yang bisa ditarik dari cerita ini. Ya, ini kita bicara soal Forrest Gump. My mama always said, life, hidup ini seperti sekotak coklat. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang kita akan dapat isinya apa. Ya, saya suka nonton film, salah satu emang Forrest Gump. Sampai akhirnya saya iseng benar gitu ya, bikin animasi khusus atau bikin gambar khusus yang terkait dengan si apa namanya, kalau tadi dilihat dari belakang, dilihat dari depan, jadi bersebelahan. Tapi ternyata karena saya nggak jago, saya bikinnya jadi agak-agak sedikit kacau lah. Tapi bagian daripada ekspresi saya mengatakan bahwa I love this movie. Ya, bagi yang belum nonton, silakan nonton. Film ini dirilis tahun 94, film drama komedi.
yang main adalah Tom Hanks sebagai Forrest Gump, ada Robin Wright yang bermain sebagai Jenny. Jenny adalah teman main kecilnya daripada si Forrest Gump yang dia naksir tapi akhirnya nggak pernah jadi. Dan ada yang namanya Miley Williamson yang main sebagai Bubba Gump. Ya, itu nanti punya penghargaan, dia mengalami penghargaan banyak, Academy Award untuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik untuk si Hank, ya skenario terbaik, efek visual terbaik, dan pengeditan film terbaik. Banyak ya, dapat Oscar-nya 6 biji. Nah, apa yang saya akan cerita, apa yang kami lakukan selama pandemi. Saya akan coba menggambarkan adalah menjadi sebuah gambaran menjadi 4 fase. Fase pertama yang saya sebut sebagai fase darkness, fase kedua yang saya sebut sebagai fase survival, fase ketiga yang saya sebut sebagai fase recovery, dan fase keempat yang saya sebut sebagai fase sustainability. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena banyak orang yang tidak menyadari atau tidak berani untuk menyadari bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi ada fase darkness, survival, recovery, dan sustainability. Terus apa kaitannya dengan episode ke-150? Ya, di dalamnya nanti ya, dengan kita membahas fase-fase ini, saya akan cerita bahwa disitulah muncul yang namanya serajum dan kemudian berkembang menjadi yang lain. Ya, saya akan masuk dulu dengan fase yang pertama, darkness. Jadi dari 16 Maret itu 2 minggu saya nggak kemana-mana, di dalam rumah, di dalam kamar terus malahan. Ya, ada ketakutan yang luar biasa, ada ketidakjelasan yang luar biasa. Meskipun demikian, saya koordinasi dengan para Maestro Angels, di mana yang tanggal 16 saya sudah rapatkan ya alat-alat apa aja yang dibawa pulang, pekerjaan apa aja yang dibawa pulang, ya terus kemudian kami koordinasi melalui WhatsApp group. Tetapi selama 2 minggu itu, saya lebih menyebutnya sebagai fase kegelapan atau darkness. Itu adalah saya tidak tahu benar-benar apa yang akan terjadi. Bahkan dalam ketidaktahuan saya itu, ya, itu saya masih berpikir bahwa jadi working from home itu diumumkannya setiap minggu. Jadi minggu ini ya working from home ya. Nanti kalau hari minggu depan lagi masih working from home ya. Coba bayangkan. Ya karena apa? Karena saya berpikir, dan saya rasa nggak cuma saya berpikir, banyak sekali orang berpikir bahwa ini sebentar juga akan selesai, tapi ternyata kan enggak. Sama sekali enggak gitu ya. Ya, jadi kalau dulu saya mikir cuma 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya benar-benar dalam fase darkness. Walaupun saya bagi-bagi tugas, kemudian mendiskusikan sesuatu, itu bagi tugas mendiskusikan sesuatu yang terkait dengan seakan-akan kembali ke masa sebelumnya atau seakan-akan kembali ke masa normal, ya. Tapi waktu itu kalau kita mau jujur dengan diri kita, memang nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi, ya seakan-akan. Jadi darkness itu berlangsung dari mulai 16 Maret sampai dengan tanggal 1 April, ya. Nah, ini darkness. Saya akan cerita dulu ya. Nah, dari darkness ini, ya tadi cerita tentang 1 April, suatu sore di 1 April 2020, teman-teman saya tuh menelpon, teman-teman dari kampung, dan dia cerita, dia ngoceh-ngoceh, ngeledekin saya karena apa, saya dibilang penakut gitu kan. Akhirnya waktu itu sekitar 3:30 saya bilang, saya mau keluar dari, saya udah berhenti dulu, udah mau ngobrol sama kalian. Ya begitu aja marah gitu, dikirain teman-teman saya itu saya marah, padahal enggak. Ya, saya tidak marah sama sekali, tapi saya pengen mendengarkan kata-kata mereka, keluar kamu, lihat sesuatu gitu kan. Dari saya lebih sopir saya bilang, sopir, namanya Naryo, kamu tolong siapin mobil dong. Mau kemana Pak? Gitu, mau keliling Jakarta gitu kan. Naik mobil apa? Jadi dia juga kaget 2 minggu nggak pergi-pergi, tahu kok di hari ke-14-nya mau pergi. Ya, saya bilang, oke, naik Pajero, saya bilang gitu kan. Makanya di tempat Anda ada gambar Mitsubishi Pajero, Pajero aja biar kalau ada apa-apa gampang, nggak perlu ini gitu kan. Akhirnya saya jam 4 keluar, saya keliling Jakarta selama 2,5 jam. Tapi karena saya nggak mau sia-sia, saya pegang handphone saya, karena saya nggak mau sia-sia, saya pegang handphone saya, terus kemudian saya bikin live report, ya, keliling Jakarta live. Ya. Saya sepanjang jalan saya cerita, ya ini apa, lewatin gedung tertentu, lewatin daerah tertentu cerita, terus ini klien saya ini itu dan sebagainya gitu kan.
2,5 jam. Pulang dari 2,5 jam, pulang dari 2,5 jam itu masih mandi. Karena biarpun nggak keluar dari mobil, tapi ya ngikutin protokol harus mandi keramas. Kemudian saya berasa lapar karena megangin handphone selama 2,5 jam. Ya, dan yang membuat saya kaget setelah saya masuk kamar lagi dan melihat handphone saya yang tadi saya pakai buat live, ada 711 orang yang mengikuti perjalanan saya selama 2,5 jam. 711 itu membuat saya langsung, ternyata saya itu nggak ngapa-ngapain aja, itu orang ngikutin. Ya, dari situ saya muncul ide untuk membuat namanya Serajum. Tanggal 1 April, Serajum Live. Malam-malam saya telepon para Maestro Angels, saya bilang sama Maestro Angels, aku mau bikin Serajum Senin, Rabu, Jumat, tiap ini. Dan mereka komentarnya adalah, Pak, yakin Pak, itu komitmen besar loh Pak, nanti jangan, nggak apa-apa, jalan. Kalau soal materi sih kita nggak takut Pak, tapi kan itu pakai persiapan segala macam, Bapak sendiri yakin, saya bilang gitu. Nah, akhirnya keluarlah Serajum pertama tanggal 3 April 2020. Serajum yang pertama 3 April 2020, dan sampai hari ini Serajum ke-150. Ya, ini adalah apa? Dedikasi, komitmen, ya, dan persistensi. Ada nggak sih hari di mana ini malas banget deh siaran, gitu kan? Ya. Ada nggak sih misalnya katakanlah, oh saya pernah ya keluar dari kamar mandi jatuh dalam kondisi sakit karena jatuh memar-memar kepleset, ya, itu tetap harus siaran, ya, siaran. Nobody knows, gitu ya, nggak ada yang tahu. Saya habis jatuh dan sebagainya. Saya jatuh kepleset di depan kamar mandi karena kaki saya basah, kesetnya nggak ada, ya, sehingga saya jatuh. Nah, itu tetap aja siaran. 150. Ya. Nah, yang menarik adalah apa? 150 kan tadi darkness itu kan terjadi yang fase yang menurut saya namanya survival. Jadi survival ini menarik. Kenapa? Saya cerita sedikit ya. Kenapa saya bilang fasenya survival adalah tiba-tiba banyak pesaing baru. Semua orang bicara. Banyak orang bicara. Padahal saya public speaker, profesional public speaker yang dibayar untuk bicara. Tapi tiba-tiba semua orang bicara dan gratis. Itu musuh yang paling berat adalah gratis. Ya. Dan tentu aja kenyataan baru ya, harus digital. Ya, lahir 1 April secara Live dan kaget karena ternyata terus berlanjut sampai hari ini, episode 150. Ya, nah teman-teman semua itu yang terjadi. Jadi bayangkan nggak? Ya, untuk survive-nya bukan karena saya sakit, tapi karena musuh saya banyak dan gratis. Ya. Dan adalah yang tidak bermutu, tapi banyak ternyata yang bermutu dan sampai hari ini juga masih ada ya, yang terus kemudian jadi bicara terus. Tapi saya bilang kepada para Maestro Angels waktu itu adalah, kalau mereka bicara seminggu sekali atau mereka bicara dalam sebulan 4 kali, itu dalam topik yang sama karena penguasaan materi mereka di situ, maka karena kita itu adalah profesional public speaker, saya mau seminggu 3 kali. Kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa Maestro is professional public speaking company, communicating company, coaching company, consulting company. Sehingga dengan demikian seminggu 3 kali. Ya, sampai hari ini 150. Oke. Nah, ini yang menarik dan yang itu yang terjadi. Jadi dari situ akhirnya saya boleh bilang masa survival-nya itu ini. Karena dari 150 tadi ya, kita akan coba lihat dulu ya. Yang pertama kali, aduh, katrok banget deh asli. Ya, memang sudah ada posternya gitu ya, itu Doko Maestro yang FB Live 01 gitu ya. Itu dia dulu sederhana banget gitu ya. Judulnya pertama kali adalah Pasti Berlalu, gitu ya. Cerita tentang COVID yang pasti akan berlalu gitu ya. Nah, ini mulai. Nah, dari situ apa yang dilakukan adalah jangan pernah berhenti untuk meningkatkan diri, ya itu yang saya belajar ya dari Evin. Dan yang pertama kali adalah modalnya cuma 2 handphone saya taruh di atas kalender meja karena nggak punya tripod, nggak punya apa ya. Kalau Anda lihat sekarang, saya sekarang menghadap 7 kamera di sini ya, dengan 2 mikrofon yang ini, dengan lighting, dengan apa dan sebagainya, berubah total. Totally berubah. Ya. Oke, ini yang terjadi. Jadi perjalanan waktu. Nah, yang menarik adalah apa? Yang menarik, apa yang saya sampaikan di dalam Serajum
itu diintip orang. Ya ada diintip orang. Nah, itu diintip orang itu terus kemudian akhirnya menjadi rezeki. Karena orang akan bertanya, Pak, kalau misalnya topik tentang ini, oke nggak kalau misalnya katakanlah dimainkan di perusahaan kami atau di organisasi kami? Ya, tentu saja topiknya tentu saja kita tailor made-kan atau di custom design-kan agar supaya bisa sesuai dengan perusahaannya. Oke. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, topiknya apa aja sih? Ya, ada manajemen and strategi, ada attitude and culture, ya, ada encouragement dan motivation, ada sales and marketing, ada technology and communication, ada relationship and service, dan organizational and leadership. Jadi hanya 7 aja topiknya, ya. Nggak ada di situ tentang finance, nggak ada di situ tentang ya legal karena memang saya nggak menguasain. Jadi saya hanya bicara yang saya menguasai. Kenapa 7? Ya, agar supaya bisa terbaca tulisannya maestro. Ya. Management and strategy, attitude and culture, encouragement and motivation, sales and marketing, technology and communication, relationship and service, dan organization and leadership. Itu yang terjadi. Nah, dari 7 tadi terus dikembangkan, dan praktis sampai 150 nggak ada materi yang diulang karena di tempat kami ada orang yang menjaga bahwa ini materi udah, jangan ini materi udah dan ini. Tapi ada materi yang ditingkatkan, misalnya working from home versi 1, versi 2 dan versi 3. Kenapa? Karena memang dari waktu ke waktu sudah berubah, ya. Nah, hari ini judulnya adalah run. Kenapa judulnya run ya? Ya, pertama kali saya mau ngucapin terima kasih dulu. 1, terima kasih saya kepada penonton Anda semua yang ada di sini. Kenapa saya ada di sini? Karena Anda ada di sana. Kalau nggak ada yang nonton, pasti saya nggak bersemangat. Ini kan saya bersemangat gara-gara Anda nonton terus di situ. Ya, penonton itu bikin semangat, kasih komentar dan sebagainya. Pengusul, ya, jadi penonton ya, terima kasih pada penonton. Pengusul ini, usulin dong, usul itu dong, usul ini dong, usul itu dong. Ya. Saya tidak pernah merasa sama sekali kalau diusulkan, kecuali yang di luar domain ya. Itu saya merasa terus kemudian menjadi beban, enggak, justru setiap kali ada usulan, itu buat saya menjadi bikin mudah. Kenapa bikin mudah? Jadi saya nggak usah ngeriset, saya nggak usah menduga-duga, oh ini ada yang mau ini, gitu ya. Soal pemrotes, ada nggak pemrotes? Ada. Ya banyak kali protes masuk ke Japri. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini ya? Ya asal jangan yang protes ini. Kenapa kok sinyalnya jelek? Padahal kadang-kadang sinyalnya yang menerima yang jelek. Ya, ya kadang-kadang di kami juga. Ya pemrotes ini bikin maju. Ya dulu dengan 1 provider doang nih. Ya tapi karena kadang-kadang sinyal di tempat saya juga terganggu, akhirnya keluar 2. Karena ya 2 aja kadang-kadang dua-duanya terganggu. Ya dia terganggu kok kompakan gitu kan. Akhirnya sekarang ada 3, jadi mestinya sih nggak terganggu ya. Terus kemudian tentu aja ada penyumbang. Penyumbang itu adalah 1, jika Anda itu ngorder di tempat kami, sebetulnya Anda sudah menyumbangkan kelangsungan daripada acara ini. Karena Anda sendiri juga merasakan manfaatnya. Jadi, saya mau dong, materi ini dong disampaikan di perusahaan kami. Berarti itu akan bikin kami oke ya. Nah, penyumbang yang lain adalah berapa kali sudah ada 7 atau 8 orang yang di sini sebagian sudah ada juga, adalah saya todong untuk ikut berbagi ya. Awal pertama tadi sudah ada Bu Tias, yang kedua ada Bu Lina, ada Yeni Lau, terus kemudian ada Fajar Wiryono, ada Panji Indra, ada anak saya 2 kali, Kalista, terus kemudian ada Dr. Tungsen, ya, yang berbagi sesuai dengan bidangnya. Jadi topiknya saya sesuaikan dengan bidang mereka, sehingga mereka bicara sesuai dengan kompetensinya juga. Ya, jadi penonton terima kasih, pengusul terima kasih, pemrotes terima kasih, penyumbang juga terima kasih. Ya, apapun yang Anda lakukan membuat saya bisa menjadi 150 dan mudah-mudahan selalu berguna. Ya, ini kalau kita bicara soal itu. Nah, bagian berikutnya adalah recovery. Tadi saya ceritakan. Jadi dengan berjalannya waktu akhirnya saya banyak bicara dan kemudian orang ngikutin dan orang membicarakan dan sebagainya gitu. Akhirnya membuat kami itu recovery padahal niatnya cuma survival. Recovery seperti apa? Jadi banyak order dari Serajum.
Jadi Serajum itu semacam etalase, semacam showcase ya untuk materi-materi. Ya, karena di Serajum kan cuma dibahas sekitar 20 sampai 40 menit gitu ya. Tentu saja tidak akan menjadi materi yang dalam gitu ya. Tetapi paling tidak orang oh iya itu ya kan. Itu yang lakukan dan kami menerima terima kasih buat pengorder ya karena sudah. Nah, memang di dalam kasus recovery itu kita melakukan dari sisi revenue streaming ya, kita lakukan apa aja yang bisa menjadi revenue ya. Terus kemudian kita mulai senang waktu Serajum dilihat orang jadi etalase tadi saya bilang. Kemudian kita mulai melahirkan namanya Sejam Bersama Handoko Wargo ya, itu adalah program tadinya adalah nolong teman-teman. Terus kemudian akhirnya malah jadi personal branding yang sangat kuat sekali. Jadi kalau Anda yang belum nonton setiap Sabtu jam 2 sampai jam 3 di YouTube Maestro Channels ya. Ini jadi ajang promosi yang sangat luar biasa. Penjualan meningkat meskipun masih retail eceran tetapi sudah meningkat. Disyukurin. Karena apa? Karena ini masih recovery. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, teman-teman semua, jadi kami sekarang menjalankan 2 YouTube. YouTube pertama adalah Handoko Maestro tadi yang isinya edukasi dari materi ini. YouTube yang kedua, yang pertama adalah Maestro Channels yang isinya adalah kanal inspirasi. Ya, orang-orang yang di situ. Nah, besok ini hari Sabtu yang akan datang adalah Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ya, Saud Situmorang yang akan bicara bagaimana menanamkan budaya anti korupsi sejak dini ya. Jadi bagian daripada pendidikan. Teman-teman semua, awalnya sebetulnya untuk eksistensi tapi akhirnya jadi rezeki ya. Itulah yang saya mau sampaikan kepada Anda semua. Ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan niatan yang baik, ya kita melakukan dengan sepenuh hati dan segenap pikiran, maka yang namanya rezeki akan datang. Ya, dari saluran-saluran yang mungkin kita tidak pernah tahu, tapi pasti berasal daripadanya. Ya, itu yang kami rasakan. Ya, oke. Jadi, nah, apakah saya sudah? Nah, ini tadi ya ceritakannya dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Bagi Anda yang belum berlangganan, subscribe, free of charge, please do subscribe ya. Nanti masuk YouTube tulis Handoko Maestro, subscribe. Kenapa subscribe menjadi penting? Karena kalau kita subscribe, kalau saya posting, Anda langsung bisa mendapatkan lagi. Nah, terus bagaimana cara memanfaatkan daripada YouTube itu sendiri? Satu, tontonlah sebagai sumber pengetahuan. Tonton aja, no charge. Ya, paling the worst case-nya adalah Anda terpaksa harus melihat iklan. Ya, tapi kan iklan tadi yang menghidupi kami sebetulnya. Oke. Jadi seperti kalau Anda dengar radio, seperti Anda nonton TV swasta ya, radio swasta tentu aja kan ada iklannya. Nah, mengganggu enggak? Ya enggak lah mestinya. Ya. Toh dalam batas-batas wajar. Tapi you got it for free. Oke? You got it for free. Ya, Anda paling terganggu iklan. So, iklannya dari YouTube. Dan YouTube-nya dengan beriklan dia berbagi dengan kami. Kan gitu ya. Oke, jadi tonton sebagai sumber pengetahuan. Anda cocok, nonton terus. Anda nggak cocok, berhenti. Ganti yang lain. Gampang toh? Gampang. 2, dibagikan agar berguna buat orang lain. Kalau Anda menemukan satu, oh ini gue nggak cocok, tapi buat keponakan gue, buat teman gue, buat bos gue cocok, sharekan. Ya, di-sharekan. Gampang banget kok tinggal di-sharekan. Ya, di-sharekan nanti orang lain nanti bisa share lagi. Dengan demikian maka ini berguna tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk orang lain. Ya, ada yang di-sharekan ke anaknya, ada yang di-sharekan ke karyawannya, ada di-sharekan ke orang tuanya, ada di-sharekan ke siapa aja yang menurut Anda itu baik, ya kan? Karena di dalamnya mungkin Anda nggak suka karena atau mungkin Anda nggak paham karena bukan bidang Anda. Tapi kalau Anda suka, Anda paham atau apa, sharekan kepada orang lain. Tadi nonton buat diri sendiri, bagikan. Ya. Atau apalagi bisa dilakukan? Ditugaskan sebagai bandar. Jadi kalau Anda bos gitu ya, paling gampang adalah gini, bos. Ya, bilang sama anak buah, lu nonton episode segini ya, Serajum 120. Ya, nonton di hari mungkin Kamis sama Jumat. Terserah nyari harinya. Nanti Senin kita akan bawakan dalam meeting. Materinya udah dipilih.
Anda tugaskan anak buah Anda untuk nonton, terus kemudian bisa dipakai sebagai materi dasar untuk meeting. Misalnya, wah ini perusahaan kita mau bikin efisiensi, di dalam materi saya ada tentang efisiensi. Cari aja, ya bagikan sehingga orang-orang tahu, oh, oke, cerita tentang efisiensi adalah seperti itu. Ya. Nah sekarang ini sudah ada 1, 2, 3, ada 4 perusahaan ya yang sudah mengandalkan pembelajaran digital anak buahnya dengan memanfaatkan Andoko Maestro tadi. Ya, terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi. Ya, apa yang bikin kita senang adalah mereka itu nonton terus, ya, protes terus, usul terus. Nah, protes, nonton, usul, protes dan sebagainya, pembagian terus itu juga menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ditugaskan, ya, sebagai bentuk bahan dasar diskusi. Apalagi yang bisa dilakukan, ya diaplikasikan tentu saja, ya. Jangan terus kemudian kalau udah tahu nggak diaplikasikan, karena butuh aplikasi agar supaya hasilnya menjadi nyata. Diaplikasikan, oke? Nah, terus diaplikasikan dalam artian dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dipelajarin, oh ini begini ya, oh harusnya begini ya, oh, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu, gitu kan? Nah, terus apalagi dikembangkan. Nah, dikembangkan ini Anda bisa mengembangkan sendiri, tapi paling gampang Anda mengembangkan kalau mengundang kami, ya, karena kami menguasai banget materinya, ya, dengan mengundang maestro. Tadi itu seperti tadi. Kayaknya ini oke deh, cocok buat perusahaan kami. Gimana kalau kita bikinkan yang tailor made, kita bikin yang customize gitu. Kita nanti membantu Anda. Ya, kalau Anda sungkan dengan saya, Anda bisa kontak. Ya, nanti ada saya sebutin petugasnya ya. Jadi saya ulang ya, bisa ditonton sebagai sumber pengetahuan, bisa dibagikan agar supaya berguna buat orang lain, bisa ditugaskan kepada orang lain untuk belajar untuk sebagai materi pembelajaran, ya, bisa juga diaplikasikan agar memberikan manfaat dan bisa dikembangkan dengan mengundang maestro. Nah, kalau Anda sungkan ketemu dengan saya, Anda bisa ketemu dengan si Mia. Mia nomor teleponnya. Mia Maestro 0858 satunya 4 kali 2121. Mia Maestro 0858 satunya 4 kali 2121. Talk to Mia. Oke. Tapi jangan ditelepon Mia ya. Mia-nya cukup di WA karena tulisannya adalah WA Mia. Oke. Jadi kalau ditelepon nama Mia nggak diangkat juga. Oke, baik teman-teman semua. Sekali lagi Mia 0858 satunya 4 kali 2121. Nah, terkait dengan kanal Handoko Maestro dan juga tentu saja Maestro Channels ya. Paling gampang, makanya ada apa? Subscribe. Ya, like, ya, terus komen, terus share, dan jangan lupa yang paling kanan sendiri. Ya, sana tuh. Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Salah. Mana tuh? Ini. Ya, pencet bel. Kenapa pencet bel? Ini buat notif buat Anda. Ya, kalau di notif, kalau kami posting, Anda langsung tahu, oh iya, ada postingan baru dari Maestro. Posting, ada postingan baru dari Maestro. Ya, dan kami posting minimum seminggu 3 kali posting itu. Ya, minimum seminggu 3 kali postingnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan pencet bel ya agar supaya Anda tidak hilang. Ya, lanjut. Baik, babak berikutnya ya kalau tadi saya bicara tentang darkness, survival, recovery, babak selanjutnya adalah yang disebut dengan sustainability, kesinambungan. Ya, kalau saya ditanya sekarang, apakah kami sudah mencapai tahap ini? Belum. Ya, kenapa belum? Ya, jadi begini, saya mau cerita dulu kepada Anda semua bahwa apa yang terjadi itu kita nggak tahu. Ya, saya berharap tentu aja dengan vaksin ini, terus kemudian vaksinnya udah makin banyak, terus kemudian orang-orang juga ada imunitasnya menjadi makin tinggi, ya, harus bilang apa herd immunity dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kehidupan berjalan normal lagi, maka kami bisa banyak melakukan hal-hal yang tetap virtualnya jalan, tetapi yang non virtualnya sudah mulai berkembang lagi gitu ya. Jadi akhirnya bisa lebih baik dibanding dulu. Ya, tapi kita nggak pernah tahu. New normal is something new. Something yang kita sendiri nggak tahu. Next normal is something new juga. New now is something new. Ya, di mana ada banyak yang tidak kembali ke masa lalu dan ada yang tidak pernah bisa terjadi lagi apa yang terjadi di masa lalu. Begitu.
Nah, oleh karena itu saya mau berbagi ya, dan ini kemarin saya sudah berbagi kepada satu perusahaan yang sudah berumur 50 tahun. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah cari. Dan kami coba merumuskan apa. Jadi yang kita harus lakukan adalah cari, 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 cari. Cari apa? Cari ini, cari apa aja. Oke. Nah, saya akan menggunakan cari ini sebagai akronim. Ya. Akronim pertama adalah kita melihat C adalah collaboration. Jadi kami melakukan lebih banyak kolaborasi dibandingkan dengan belasan tahun kami memulai dari tahun 2003. Jadi kami melakukan banyak sekali kolaborasi baru. Ya, kenapa? Nggak bisa sekarang ini. Semuanya mau di-handle sendiri. Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita berkolaborasi dengan pihak lain. Ya, baik perusahaan-perusahaan terkait dengan teknologi maupun yang lain. Kolaborasi is a must. Ya. Terus kemudian ada agility, ya, agile. Ya, ada agile ini lincah, kita mesti lincah. Ya, artinya bukan terus kemudian bagi air di daun talas bergerak terus enggak, tapi nggak bisa enggak, karena dengan perubahan yang tidak pernah berhenti. Kalau kita tuh berhenti, maka kita ketinggalan dengan perubahannya, kan gitu. Jadi agility menjadi penting sekali. Terus kemudian yang berikutnya R-nya adalah resilience. Resilience itu ibaratnya kalau kita bengkok, terus kemudian kita bisa balik lagi. Artinya kalau kita gagal pun, kita nggak terus kemudian patah, terus kemudian putus asa, bubar, tapi kemudian kita bangkit lagi, dan kemudian kita meraih. Dan yang keempat, I-nya adalah inovasi, innovation. Nggak bisa nggak, mesti berhenti. Kayak hari ini, ya episode 150, dijadiin momen untuk berinovasi. Ya, menggunakan backdrop, menggunakan ini, biarpun masih banyak suka diprotes orang nih menggunakan beta begini, ya, tetapi ini bagian dari inovasi. Kalau enggak, bosan orang ya gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Jadi apa yang menjadi kunci adalah cari, 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 cari. Ya, kami melakukan collaboration, kami selalu mengedepankan namanya agility, ya, ada resilience dan innovation. Selebihnya ada values-values yang lain, tetapi ini empat ini yang paling dibutuhkan saat ini, yang dirumuskan khusus oleh Maestro. Nah, kami memang sebetulnya jago bikin beginian karena biasa di tempat kami itu klien ada berapa ya, 21-an kali klien yang terkait dengan corporate values. Jadi memang jago lah, memang corporate values, corporate cultures, ya, itu memang makanan kami. Jadi cepat kalau bikin begini juga. Oke, cari ya. Nah, balik lagi. Balik ke cerita awal. Jadi kan, ibu saya selalu bilang bahwa hidup ini seperti sekotak coklat. Ya, kita nggak tahu kita dapat apa. Ya, itu yang dikatakan oleh si Forrest Gump. Ya, Forrest itu kan seorang anak yang cacat. Forrest ini punya teman yang namanya Jenny. Forrest ini seperti juga anak yang cacat, itu suka diledekin atau dibully oleh teman-temannya. Ya, maka suatu hari ketika Forrest dan Jenny ini pulang sekolah, ternyata ada teman-teman mereka yang dengan mobil pickup itu mau ngerjain si Forrest, ya, dan kemudian dan bukan cuma itu aja, mau nyambitin Forrest dan sebagainya gitu ya, sehingga dan Forrest dan juga si Jenny ini nggak tahu dia mesti ngapain, ya, nggak tahu dia mesti ngapain, ya. Nah, yang menarik adalah apa, dan ini menjadi penutup daripada presentasi saya. Pada saat si Forrest dan Jenny nggak tahu mesti ngapain, dia tahu bahwa apa yang harus dilakukan adalah terus menuju suatu tempat. Ya. Nah, itu yang terjadi, dan apa yang dikatakan oleh Jenny adalah, yang dikatakan ulang kali, run Forrest, run, run Forrest, run, run Forrest, run. Dan si Forrest Gump ini lari terus ke depan, kenceng terus lari. Ya, dan kalau Anda sudah nonton filmnya, Anda tahu bahwa akhirnya larinya si Forrest ini bisa menjadi modalnya dia untuk masuk di dalam ketentaraan, untuk bisa ini, untuk bisa itu, karena dia itu akhirnya jago banget
dalam bidang lari. Ya, nah ini yang digambarkan di dalam Jenny bilang sama si Forest, run Forest, run Forest, run. Ya, dan pada saat situasi seperti sekarang, apa yang kami lakukan juga itu. Jadi pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu mesti ngapain gitu ya. Karena kita nggak tahu kan besoknya dia apa. Dalam kondisi yang serba tidak pasti, lihat ke depan. Lihat ke depan itu nomor satu. Ya, lihat ke depan dan selalu punya harapan. Ya, dalam ketidakpastian selalu punya harapan. Ya, dan apa yang saya anjurkan kalau mudah-mudahan ini berguna karena ini pengalaman kami. Dan teruslah berlari. Jangan pernah berhenti. Teruslah berlari, jangan pernah berhenti. Maju terus, lihat ke depan, terus jalan. Ya, teruslah berlari, jangan pernah berhenti. Nah, di dalam lari tadi akan ada kesempatan. Di dalam terus Anda berlari, kalau Anda tuh berhenti terus kemudian menyesali keadaan, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Teruslah berlari. Ya, dan kami menjalani itu selama setahun. Ya. Run, Handoko, run, terus run. Sambil terus mencari kesempatan dan seperti Anda lihat, dengan tujuan yang jelas, kami bergeser dari darkness ke survival dan kemudian recovery. Dan tentu saja kami sudah mencari agar supaya gimana sih biar sustain, ya. Tapi ya kalau masih belum saatnya, karena katanya semua indah pada waktunya, iya nggak apa-apa. Tetapi paling enggak kita sudah melakukan apa yang kita harus lakukan. Teman-teman semua, halo, salah, mari. Halo, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua. Saya rasa waktu kita habis. Saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Secara Zoom Live, hari ini episode ke-150. Episode ke-150 yang kami sungguh syukurin karena Anda semua ada di sana. Judulnya hari ini adalah Run. Terima kasih.